Pria ini namanya John. Sejak dulu ia sering banget dianggap sebagai seorang pecundang hanya karena ia terlihat sangat payah dan gak bisa ngapa-ngapain. Namun semenjak menikah dengan Alice, John dianggap si pencundang yang paling beruntung di dunia karena ia bisa menikahi seorang wanita dengan spek bidadari yang sempurna seperti Alice. Di mana dulu waktu masih sekolah, Alice selalu menjadi primadona dan langganan juara umum di sekolahnya. Tapi sayangnya sejak lulus kuliah sampai saat ini, Alice belum juga mendapatkan pekerjaan. Padahal sudah banyak pekerjaan yang telah ia lamar. Di tengah kepusingannya mencari loker, pemilik kontrakan sekaligus temannya yang bernama Arnie tiba-tiba saja datang menagih uang kontrakan. Tadinya Alice mau menggunakan uang bayar sewa kontrakan itu untuk membeli bahan makanan yang benar-benar udah habis, gak bersisa sedikit pun. Tapi karena Arnie udah keburu menagih, mau nggak mau ia pun harus membayarnya. Rupanya saat ini kondisi keuangan Alice dan John sedang berada dalam jurang keterpurukan. Saking terpuruknya, kini mereka hanya memiliki $45 doang atau sekitar Rp600.000 saja. Untuk menghemat pengeluaran malam itu, Alice dan John terpaksa pergi ke pesta teman sekolahnya yang dulunya sering membuli John. Dia adalah Peyton. Meski Peyton memiliki otak yang pas-pasan, tapi karena orang tuanya berduit, ia dengan mudahnya mendapat gaji 6 digit. Dan Peyton kini telah menikah dengan seorang pengusaha kaya raya bernama Ricky. Meski Alice dan John dikucilkan di pesta itu, tapi mereka sama sekali nggak berkecil hati, karena di sana masih ada teman mereka yang lainnya, yang bernama Louis dan juga Chuck, yang saat ini telah resmi menjadi suami istri, di mana mereka semua tuh sama-sama lagi mengalami krisis ekonomi. Meski begitu, mereka tetap happy menikmati pestanya, karena sekarang mereka bisa makan dan minum enak sepuasnya dengan gratis. Alhasil keesokan paginya, Alice dan John pun mabuk berat. Untuk menghilangkan mabuknya, mereka segera pergi membeli makanan pereda mabuk. Di tengah perjalanan ketika tuh dua bocah lagi asik ngobrol, tiba-tiba aja. Sewaktu John lagi meminta pertanggungjawaban dari si penabrak, Alice gak sengaja melihat teko emas yang ada di sebuah toko antik. Dengan cepat Alice langsung mendekati toko itu, dan ia pun kemudian berlagak seperti pembeli yang sedang melihat-lihat barang antik yang ada di sana. Dia berserang lama, John pun menyusuri Alice. Di situ Alice mengajak John berkeliling mencari barang antik yang bisa mereka bawa di acara perlelangan barang antik yang akan ditayangkan secara live di TV. Dan sewaktu si penjualnya lengah, Alice pun segera mengambil tekonya. Melihat apa yang baru saja dilakukan oleh istrinya itu, Johnson tak kaget bukan main. Meski mereka miskin tapi nggak seharusnya, Alice nekat menjadi pencuri. Bukannya merasa bersalah, Alice malah bodoh amat. Bahkan saat terlelap pun ia nggak mau jauh-jauh dari tekonya itu. Besoknya pas Alice lagi serius-seriusnya nyari loker, kepalanya nggak sengaja kena catokan. Dan bersamaan dengan itu, tekonya mendadak mengeluarkan uang. Awalnya Alice nggak percaya, tapi pas ia kembali menyakiti dirinya, teko itu kembali mengeluarkan uang. Jadi guys, for your information, dari kejadian barusan, Alice itu menyimpulkan kalau ia harus menyakiti dirinya terlebih dahulu, agar tuh teko mau mengeluarkan duit-duit lagi. Semakin sakit rasanya, maka semakin banyak duit yang akan Alice dapatkan. Dan di sisi lain terlihat John sedang terlibat dalam obrolan yang sangat serius dengan atasannya. Mengingat performa kerja John gak ada peningkatan dan perusahaan lagi mengurangi karyawan, maka dengan sangat terpaksa atasannya itu pun harus memecat John. Mendengar itu, John pun hanya bisa pasrah. John kemudian pulang sambil galau tingkat dewa. Tapi begitu melihat rumahnya hancur berantakan kayak habis perang, John pun langsung panik. Ia lalu buru-buru mencari Alice. Dan betapa kagetnya John saat mendapati wajah istrinya itu telah babak belur. Mukanya merengek kesakitan,
Istrinya malah terlihat sangat bahagia. Mengetahui istrinya baik-baik aja, John pun langsung lega. Ia lalu cerita kalau dirinya baru aja dipecat. Dan dengan cepat Alice pun menenangkan John dan menunjukkan bagaimana cara kerja si teko ajaib ini bisa menghasilkan uang. Alice, Alice terus meyakinkan John meskipun sekarang mereka berdua nganggur, tapi mereka tetap bisa menghasilkan uang dari teko emas itu, di mana mereka otomatis bisa menjadi orang kaya yang akan super tajir. Tentu saja John langsung menolak dan menentangnya. Mungkinnya nggak ada yang instan di dunia ini. Dan kalaupun ada, itu pasti memiliki resiko yang suatu waktu bisa membahayakan mereka nanti. Besoknya tanpa sepengetahuan Alice, John berniat mengembalikan teko itu ke asalnya. Namun sayang toko antik itu telah tutup dan terlihat seperti sudah nggak ada lagi kehidupan di sana. Setiap kali melihat teko itu, jantung John langsung berdebar kencang. Dan dengan cepat John pun pergi ke acara pelelangan barang antik. Di situ John ngaku-ngaku bahwa dirinya telah membelinya dari seorang nenek tua. Waktu mendengar itu, si pembawa acara segera memberitahu John kalau teko itu 99% dibuat dari emas 24 karat. Kemungkinan besar teko itu berasal dari Timur Tengah atau mungkin dari Tiongkok. Mengingat ia pernah melihatnya dari dinasti-dinasti awal. Untuk itu, si pembawa acara pun memberi harga penawaran awal sebesar $50 atau sekitar 75 juta rupiah. Tapi di detik-detik terakhir acara, John berubah pikiran. Ia mengurungkan niatnya melelangkan tekonya. Sepulangnya dari acara lelang, John meminta Alice berjanji kalau mereka akan berhenti menggunakan tekonya saat mereka sudah berhasil mengumpulkan $1 juta atau sekitar 15 miliar rupiah. Setelah Alice setuju, mereka langsung sibuk menyakiti diri mereka sendiri. Lalu mereka pun segera menyimpan uang yang sudah terkumpul itu di kamar mandi. Saat ini uangnya udah terkumpul $194.000 atau 2,9 miliar rupiah. Mereka sengaja nggak nabung di bank agar terhindar dari kecurigaan banyak orang yang mengira kalau uang itu hasil dari jaga lilin alias nyepet. Beberapa hari kemudian, John akhirnya mau diajak makan siang di rumah orang tuanya Alice. Sebenarnya John selama ini malas ke sana karena kakak iparnya selalu aja mengadu nasib dan nanyain kapan Alice hamil. Padahal udah sangat jelas kalau jodoh, maut, kematian, dan kelahiran seseorang itu hanya Tuhan yang tahu, yang mana John pun gak bakalan tahu jawaban pastinya. Dan sewaktu ditanyain tentang pekerjaannya sekarang, John dengan santai bilang kalau dia sedang mencoba merambah ke dunia investasi. Ibu Alice yang mendengar itu pun langsung kaget. Ia seketika merasa takut kalau anaknya malah disuruh open BO sama suaminya. Sambil tertawa, John pun langsung mengiyakannya. Dan begitu pun dengan Alice. Tapi karena khawatir ibunya kena serangan jantung, Alice pun buru-buru klarifikasi kalau tadi hanyalah sebuah guyonan aja. Dan meminta ibunya untuk percaya kalau mereka saat ini baik-baik aja. Ketika sudah kembali ke kontrakannya, John dan Alice pun langsung bermesraan. Dan pas lagi mesra-mesranya, tiba-tiba saja terdengar suara ketukan pintu. John lalu segera membukakan pintunya, sementara Alice buru-buru menyembunyikan tekonya. Rupanya John dan Alice didatangi cucu dari pemilik asli teko tersebut, yang ternyata telah meninggal dunia. Mereka adalah Yao dan Gilat. Tanpa basa-basi, Yao terus aja mukulin John dengan sangat brutalnya. Mereka nggak akan berhenti sampai Alice menyalahkan tekonya. Jadi sebelum nenek tua itu meninggal, dia ngasih tahu kalau tekonya telah hilang. Dan sewaktu melihat acara lelang waktu itu, mereka jadi tahu kalau tekonya ada di tangan John. Gak mau John terluka lebih parah lagi, Alice lantas berbohong karena tekonya udah dijual dan menyerahkan sebagian kecil uangnya ke Yao dan Gilat. Dan atas kejadian barusan, John dan Alice segera pergi ke perpustakaan untuk mencari buku yang menceritakan asal-usul dari teko tersebut. Dan berdasarkan dari buku yang Alice baca, kalau ternyata benar teko itu memiliki kekuatan ajaib yang luar biasa, nggak bisa dijelaskan, seperti sebuah magic.
Lalu saat Alice tahu kalau konsekuensinya adalah nyawa mereka, Alice secepat kilat menyobek bagian buku itu dan menyimpannya ke dalam tas. Ia kemudian mengajak John untuk memulai hidup yang baru, yaitu hidup sebagai Sultan Kaya Raya. Setelah berhasil membeli sebuah rumah mewah yang satu komplek dengan Peyton, hari itu John dan Alice mengadakan open house di rumah baru mereka. Gak lama kemudian datanglah seorang peneliti barang antik dari Tiongkok. Ia adalah Dr. Ling. Tujuan dan maksud kedatangannya itu adalah untuk meminta John dan Alice menyerahkan teko antik kepada dirinya. Tentu saja Alice dan John berbohong kalau tekonya udah mereka donasikan ke sebuah museum. Tahu kalau itu cuma akal-akalannya John dan Alice doang, Dr. Ling pun memperingatkan bahwa mereka sedang berada dalam bahaya yang sangat besar apabila tekonya nggak segera dikasih kepada dirinya. Mendengar itu, Alice pun langsung mengusir Dr. Ling. Dan sejak memiliki banyak uang, Alice merasa dirinya sudah selevel dengan Peyton. Bahkan ia nggak segan-segan mentraktir Peyton dan Ricky dinner di restoran mewah. Bahkan sampai habis 14 juta dalam semalam. Setelah itu, Alice dan Peyton sering menghabiskan waktu berdua seperti seorang bestie sejati. Dan sewaktu bertemu dengan Louis, Alice mendadak lupa ingatan kalau Louis lah yang dulu setia menjadi temannya, baik di saat senang maupun susah. Kini mereka bagaikan dua orang asing yang saling tidak mengenali satu sama lain. Malamnya pas Alice lagi seru-serunya cerita ke John, mendadak Arnie muncul dan merampas teko dari tangan Alice. Ya, hatinya saat ini benar-benar iri setengah mati melihat John dan Alice tampak begitu happy dan hidup kaya raya. Ajaibnya teko itu masih utuh dan gak lecet sama sekali. Dan atas kejadian itu, John dan Alice segera pergi menemui Dr. Ling untuk mencari tahu semua hal tentang teko antik itu. Jadi gini ceritanya, teko itu sudah ada sejak 2000 tahun yang lalu. Sudah sering berpindah dari beberapa orang terbaik dan terjahat dalam sejarah. Jika ada sedikit saja niat jahat atau rasa benci di dalam diri si pemilik teko itu, maka Dr. Ling bisa pastikan tuh teko bisa membawa malapetaka bagi pemiliknya. Lalu Dr. Ling pun memberitahu kalau hanya dialah satu-satunya orang yang bisa memusnahkan teko itu. Meski teko itu nggak bisa dihancurkan, tapi ia bisa menyembunyikannya hingga nggak ada satu orang pun yang bisa menemukannya lagi. Mendengar itu, Alice tetap gagah nggak mau menyerahkan tekonya ke tangan Dr. Ling. Ia menganggap Dr. Ling hanyalah seorang penipu yang ingin kaya raya seperti mereka. Sewaktu John dan Alice akan terlelap, mereka nggak sengaja mendengar suara kerusak-kerusuk di luar kamar. Dan betapa kagetnya mereka saat melihat Yao dan Gilad telah mencuri uang mereka yang tersimpan di kamar mandi. Tanpa pikir panjang, Alice menyuruh John menangkap mereka. Tapi karena tahu suaminya itu payah dalam berkelahi, Alice pun akhirnya turun tangan. Begitu tahu Yale dan Gilad berhasil membawa lari semua uangnya, Alice tentu saja nangis sejadi-jadinya, mengingat ia harus mengumpulkannya lagi dari nol. Bahkan kini Alice sama sekali nggak punya uang sepeser pun untuk memanggil tukang kebun agar letas memotong rumput-rumput yang ada di halamannya. Dan sialnya lagi, tekonya sekarang nggak mau lagi mengeluarkan uang sebanyak dulu. Padahal sudah seharian penuh Alice dan John menyiksa diri mereka. Gak mau terus-terusan seperti ini, John berinisiatif untuk mengorbankan dirinya dipukulin oleh para preman di sebuah bar. Meski begitu, John gagal mendatangkan uang yang banyak. Yang ada kini matanya terluka parah dan jadi bahan ledekan Ricky. Besoknya pas Alice lagi duduk santuy di taman, tekonya mendadak mengeluarkan uang yang berlimpah saat ada orang lain terjatuh dari skateboardnya. Sontak saja Alice buru-buru ngasih tahu John kalau tekonya itu bisa ngeluarin banyak uang saat ada orang lain yang kesakitan juga.
Mereka pun lalu bergerak memburu orang-orang yang lagi merasa kesakitan. Oh, guys, good guys, Namun Alice merasa masih belum cukup puas dengan uang yang didapatkan sekarang, sampai-sampai membuatnya hampir nekat menabrak seseorang gelandangan. John yang melihat semua itu tentu saja langsung menegur Alice. Ia nggak ingin obsesi Alice akan uang membutakan mata hatinya. Bukannya mendengarkan John, Alice malah balik menyalahkan John yang sama sekali nggak pernah becus menyelesaikan masalah. Lalu Alice membanjiri John dengan sumpah serapah yang sangat menohok. Dan di luar dugaan Alice, hal itu malah membuat tekonya mengeluarkan uang yang sangat banyak. Alice kemudian memanfaatkan momen itu untuk berterus terang kalau dirinya memang terlalu baik untuk seorang pecundang seperti John. Kata-kata Alice barusan itu benar-benar telah melukai perasaan John, dan setelah itu Alice pun gantian meminta John untuk melukai perasaannya. Tadinya John menolak, bagaimanapun juga ia nggak mau melukai perasaan orang yang ia cintai selama ini. Tapi karena Alice terus memaksa, John pun akhirnya jujur kalau ia pernah nggak sengaja mencium Peyton. Dan itu masih terbayang-bayang sampai sekarang. Pendengar itu Alice pun shock berat, tapi itu nggak bertahan lama karena kini ia telah menemukan cara baru untuk mengumpulkan kembali uangnya dalam waktu yang cepat. Sejak saat itu, John dan Alice mulai perang melukai batin satu sama lain. Dan dari sini kita tahu bahwa ternyata hati yang luka adalah level tertinggi dari kesakitan seseorang. Dan pas Alice ngasih tahu kalau ia pernah tidur dengan Arnie sebelum mengenal John, tentu saja John langsung merasa kepanasan, kayak lagi ada di neraka. Tanpa pikir panjang sambil membawa gergaji, John dengan cepat mendatangi rumah Arnie. Ia kemudian memberitahu istri Arnie kalau suaminya pernah tidur dengan istrinya. Dan yang terjadi kemudian... What the hell is that thing? Besoknya, Alice menyadari bahwa sejak ia perang batin dengan John, ia telah menjadi orang yang sejujur-jujurnya. Ya, begitulah kejujuran. Memang seringkali menyakitkan. Ia pun kemudian terpikirkan untuk membongkar rahasia orang-orang di sekitarnya dan juga John. Mulai dari memberitahu Ricky kalau anjing kesayangannya meninggoy karena kecerobohan Peyton yang telah meninggalkannya di mobil yang panas selama 3 jam, lalu memberitahu istri mantan atasan John kalau suaminya telah selingkuh dengan karyawannya sendiri. Dan yang terakhir adalah kakaknya Alice yang ternyata telah menjebak kakak iparnya untuk bertanggung jawab atas kehamilan kakaknya. Padahal jelas-jelas itu bukan anak suaminya, kakaknya Alice. Tapi pas mau membongkarnya, Alice malah bilang kalau ia iri dengan keluarga kakaknya yang harmonis. Namun setelah itu, bukannya menyudahi semuanya, Alice malah semakin terobsesi. Ia malah memiliki rencana untuk melenyapkan nyawa seorang pedofil dan pengedar narkoba yang sering berkeliaran di taman. Lagian, ia sama saja telah menyelamatkan dunia dari 2 orang jahat. John yang mendengar itu langsung menantangnya dengan sangat keras. Sekarang ia sudah nggak mengenali istrinya sendiri. Kemana perginya istrinya yang dulu baik, yang bahkan membunuh semut aja ia nggak mau. Dan detik itu juga, John angkat tangan dengan Alice yang udah semakin gak terkendali. Bagaimanapun juga, John gak bisa membenarkan hal yang salah. Lalu John meminta bantuan Dr. Ling agar menyadarkan Alice. Namun sayang Dr. Ling gak bisa melakukan apa-apa. Ia gak bisa merebut teko itu dari tangan Alice. Karena harus Alice sendirilah yang memberikannya. Barulah setelah itu kekuatan tekonya menghilang. Berdasarkan pengalamannya selama ini yang tadinya baik lambat laun berubah menjadi sangat serakah dan juga jahat. Sampai-sampai gak pernah lagi merasa cukup dengan apa yang telah dia dapatkan. Karena udah nggak ada cara lain untuk menyelamatkan Alice, sambil menggenggam tekonya, John berniat akan menjatuhkan dirinya dari atas kamarnya apabila Alice tetap ngotot menjalankan rencananya. Mendengar itu, Alice berjanji nggak akan melakukan rencananya sambil melirik ke arah tekonya. Hal itu lantas membuat John sadar kalau Alice nggak serius dengan omongannya.
Dan sewaktu akan mengembalikan tekonya, ternyata teko itu telah dicuri oleh Arnie. Awalnya John dan Alice mau membiarkannya saja, tetapi karena mereka nggak ingin Arnie terperosok ke dalam malapetaka yang sama, John dan Alice pun langsung buru-buru pergi ke rumah Arnie. Di sana terlihat rumah Arnie sudah berantakan kayak kapal pecah. Gak lama dari itu, Arnie pun muncul sambil menodongkan pistolnya. Baik, dan tepat saat Arnie akan melepaskan tembakannya, Yel dan Gila tiba-tiba muncul sambil juga mendodokkan pistol. Akibat pernah memegang teko itu, mereka pun jadi terobsesi dengan tekonya. Sesaat setelah kekacauan itu berakhir, John dan Alice pun segera mengambil teko dan semua uang yang berjajaran. Lalu Alice pun menyerahkan tekonya kepada Dr. Ling. Di situ Dr. Ling berterima kasih atas kebesaran hati Alice yang akhirnya bersedia mengembalikan tekonya. Karena dari banyaknya orang yang pernah memilikinya, nggak ada satupun yang mau mendengarkannya. Besoknya, Alice memberikan semua uangnya kepada Louis, yang memang sedang sangat membutuhkan uangnya. Berbulan-bulan kemudian, Alice ternyata setelah hamil. Ia dan John kemudian memutuskan untuk pergi ke Meksiko. Sementara di sisi lain terlihat Dr. Lee sedang bersiap-siap menenggelamkan teko antik itu ke tengah lautan. Dan filmnya pun selesai.